Halo, 75 tahun Indonesia merdeka. Sudah berbagai macam demokrasi diterapkan di Nusantara. Mulai dari demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin pada Orde Lama, demokrasi Pancasila pada Orde Baru, dan demokrasi Pancasila era reformasi. Pada kali ini, kita akan mempelajari dinamika politik pada demokrasi terpimpin, tepatnya konfrontasi dengan Malaysia. Demokrasi terpimpin lahir pada tanggal 5 Juli 1959, tepatnya ketika dekret presiden dibacakan oleh Presiden Soekarno. Dekret ini dikeluarkan karena salah satunya gagalnya konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru, jatuh bangunnya politik Indonesia, dan banyaknya gerakan separatis, salah satunya PKI Madiun tahun 1948. Berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Malaysia. Hal ini ditentang oleh Presiden Soekarno karena menganggap pembentukan tersebut merupakan proyek dari Inggris, yaitu menjalankan neokolonialisme di Asia Tenggara. Selain itu, Presiden Soekarno tidak menginginkan Indonesia diapit oleh kedua kekuatan besar liberal, yaitu Australia di selatan dan Malaysia di utara. Selain Indonesia, Filipina juga menentang adanya pembentukan Federasi Malaysia dengan menggabungkan Sabah, Sarawak, dan Brunei. Karena Filipina memiliki keinginan untuk mengambil Sabah karena secara historis Pulau Sabah atau daerah Sabah milik Sultan Sulu. Untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut, kemudian diadakan yang namanya Konferensi Malipindo. Malipindo merupakan singkatan dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Dari konferensi ini dihasilkan sebuah tiga dokumen penting. Yang pertama adalah Deklarasi Manila. Yang kedua adalah Persetujuan Manila, dan yang ketiga adalah Komunike Bersama. Inti dari tiga dokumen tersebut bahwa Indonesia dan Filipina menyetujui pembentukannya Federasi Malaysia. Tetapi dengan syarat pembentukan tersebut harus berdasarkan keinginan dari rakyat Kalimantan Utara. Selanjutnya Indonesia, Filipina, dan Malaysia menginginkan pendekatan terhadap masalah ini. Kemudian ketiga negara tersebut meminta Sekjen PBB atau Sekretaris Jenderal PBB untuk membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Michael Moore. Tim tersebut mulai melakukan penyelidikan di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun, sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil penyelidikannya, Malaysia sudah memproklamasikan Federasi Malaysia yang terdiri tadi salah satunya Brunei, Sabah, dan Sarawak pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa proklamasi tersebut sama saja melecehkan atas martabat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menyalahi atau melanggar dari persetujuan atau kesepakatan pada konferensi Malipindo. Ya, salah satu dokumennya adalah Komunike Bersama yang telah disetujui dari tiga negara tersebut. Presiden Soekarno marah ketika mengetahui telah diproklamasikannya Federasi Malaysia karena menganggap referendum yang telah disepakati tidak sejalan dengan semestinya. Aksi-aksi yang dilaksanakan di Jakarta terhadap Malaysia dibalas kembali oleh masyarakat Malaysia atau rakyat Malaysia di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia. Sehingga pada tanggal 17 September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik antar kedua negara. Pada tanggal 21 September, Indonesia memutuskan hubungan ekonomi terhadap Malaysia, termasuk Sabah, Sarawak, maupun Brunei kala itu. Pada akhir tahun 1963, Indonesia mendukung perjuangan rakyat Kalimantan Utara untuk melawan neokolonialisme yang dilaksanakan oleh Inggris terhadap Asia Tenggara. Konflik di Asia Tenggara menarik berbagai negara sekaligus
negara-negara tersebut ingin memediasi pemerintah Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand berusaha menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia. Namun, masalah pokok yang menyebabkan sengketa dan memburuk hubungan ketiga negara ini mengakibatkan perpecahan yang tidak ada ujungnya. Karena Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman tidak menghadiri forum yang telah disediakan oleh para negara mediasi. Tadi setelah disebutkan, terdiri dari 3, Amerika, Jepang, dan Thailand. Upaya lainnya ialah mempertemukan menteri-menteri luar negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok. Namun hasil pertemuan tersebut tidak menemukan titik terang yang jelas. Di tengah kemacetan diplomasi tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964 mengucapkan atau menyampaikan Dwi Komando Rakyat atau yang kita kenal adalah Dwi Kora. Di tengah berlangsungnya konfrontasi dengan Malaysia, kala itu Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal itu mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk menolak pencalonan Malaysia sebagai dewan atau anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sikap Indonesia ini langsung disampaikan oleh Presiden Soekarno pada sidang PBB, tepatnya ketika Presiden Soekarno berpidato di sidang umum PBB pada tanggal 31 Desember 1964. Isi pidato Presiden Soekarno pada tanggal 31 Desember 1964 menegaskan bahwa oleh karenanya, jikalau PBB sekarang, PBB yang belum diubah, yang tidak lagi mencerminkan keadaan sekarang, jikalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, kita, Indonesia, akan keluar. Kita akan meninggalkan PBB sekarang. Pada tanggal 7 Januari 1964. Kala itu, Malaysia dinyatakan sah sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Walaupun Indonesia sudah keluar dari PBB, sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia terkait sengketa Indonesia-Malaysia dan perombakan PBB tetap tidak tercapai. Karena dengan keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai. Sekian pembahasan mengenai konfrontasi dengan Malaysia. Kita cukupkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!